Kisah dahulu kala di Jawa Timur, hiduplah seorang raja bernama Prabu Brawijaya yang berkuasa di Majapahit. Sang Prabu memiliki seorang putri nan cantik cerita bernama Dyah Ayu Pusparini. Kecantikan sang putri sangat terkenal seantero negeri. Banyak pemuda dari berbagai penjuru mencoba untuk meminang sang putri. Namun sia-sia, karena sang putri belum berkeinginan untuk menikah. Melihat hal tersebut, sang Prabu mulai gelisah memikirkan masa depan putri tercinta dan kerajaannya. Sang Prabu ingin sekali melihat putrinya menikah dengan laki-laki yang tepat. Suatu hari terlintas dalam benak sang Prabu cara agar putrinya itu segera menikah. Maka pada suatu malam, Prabu Brawijaya meminta putrinya untuk berbicara empat mata. Ayahanda mengerti, engkau menginginkan suami yang hebat, sakti, mandraguna, dan tampan. Ayahanda memiliki cara agar engkau segera menikah. Akan diadakan sayembara, dan sayembara tersebut adalah bagi siapapun laki-laki yang bisa menentangkan busur Kiai Garudayaksa dan mengangkat gong Kiai Sekardi V, maka dia adalah orang yang berhak untuk mempersunting dirimu. Mendengar hal tersebut, sang putri menjadi terkejut. Akan tetapi, dia tidak bisa menolak, bahkan melawan permintaan sang ayah. Putri pun menyanggupinya, dan Prabu Brawijaya pun mulai memerintahkan para pengawal untuk menyebarkan sayembara kepada seluruh rakyat dan pangeran yang ada di sekitar Majapahit. Hari berganti hari. Sang putri merenung memikirkan keputusannya. Dia sering merenung, berharap bahwa kelak suaminya adalah laki-laki yang tampan dan sesuai dengan keinginannya. Meskipun sang putri tahu bahwa busur Kiai Garudayaksa dan gong Kiai Sekardi V adalah dua pusaka yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga siapapun orang yang dapat memenangkan sayembara tentunya bukan orang sembarangan. Akan tetapi hatinya merasa resah. Akhirnya tibalah pada hari yang telah ditentukan. Seluruh peserta dari berbagai penjuru telah berkumpul di alun-alun kerajaan. Terlihat sang Prabu tengah duduk di singgasananya bersama permaisuri dan putri Dyah Ayu Pusparini. Sementara itu para pengawal tengah sibuk mempersiapkan alat sayembara, yaitu busur Kiai Garudayaksa dan gong Kiai Sekardi V. Prabu Brawijaya memukul gong pertanda sayembara dimulai. Lalu kemudian seluruh peserta secara bergantian mencoba untuk mengangkat gong tersebut dan mencoba untuk merentangkan busur tersebut.
Akan tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang memenangkan sayembara tersebut. Bahkan tidak jarang ada beberapa yang mengalami musibah, seperti tangan yang patah akibat mencoba merentangkan busur dan pinggang yang cedera akibat memaksakan mengangkat gong yang besar dan berat. Melihat hal tersebut, sang Prabu mulai gelisah. Ia takut tidak ada satupun orang yang bisa memenangkan sayembara ini. Akan tetapi, ketika Prabu Brawijaya akan memukul gong pertanda sayembara telah usai, dari kejauhan dia melihat seorang manusia atau seorang pemuda berkepala lembu berjalan mendekat. Pemuda itu kemudian berkata, "Ampun wahai Gusti Prabu, apakah hamba diperkenankan untuk mengikuti sayembara ini?" "Kau siapa, Kisanak?" "Saya biasa dipanggil Lembu Suro, Gusti Prabu." "Baiklah, kau boleh mengikuti sayembara ini." Sang Prabu seakan meremehkan dan yakin bahwa Lembu Suro tidak akan mampu memenangkan sayembara ini. Namun, dengan ilmu kanuragan yang ia miliki, bagi Lembu Suro merentangkan busur Kiai Garudayaksa adalah hal yang mudah. Hal itu disambut oleh riuh tepuk tangan para penonton. Akan tetapi berbeda dengan sang putri. Dia terlihat cemas karena tidak mau bersuami manusia berkepala lembu. Lembu Suro tengah bersiap untuk mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Semua orang terlihat tegang. Begitupun dengan sang putri. Dia sangat berharap bahwa Lembu Suro gagal di sayembara ini. Akan tetapi takdir berkata lain. Lembu Suro mampu mengangkat gong tersebut tanpa ada alangan yang berarti. Semua penonton bersorak-sorai, sementara sang putri hanya bisa terdiam. Hatinya begitu hancur, dia tidak sanggup menerima kenyataan harus menikah dengan manusia berkepala lembu. Sambil menangis, sang putri meninggalkan acara sayembara. Melihat hal tersebut, sang Prabu hanya bisa terkulai lemas karena ia merasa telah mengecewakan putri semata wayangnya. Akan tetapi, demi menjaga harkat martabatnya sebagai seorang Prabu, Prabu Brawijaya tetap akan menikahkan putri dia Ayu Pusparini dengan pemenang sayembara, yaitu Lembu Suro.
menangis meratapi nasibnya. Berhari-hari dia duduk mengurung diri di dalam kamar, merenung dengan tatapan yang kosong. Bahkan tidak jarang air matanya menetes. Melihat keadaan tuannya yang sangat memprihatinkan, seorang inang pengasuh memberikan sang putri nasihat. Inang pengasuh menyarankan kepada putri agar ia mengajukan satu permintaan lagi kepada Lembu Suro sebagai syarat pernikahan. Dan syarat tersebut adalah bahwa Lembu Suro harus mampu menggali sumur di puncak Gunung Kelut, yang kemudian sumur itu akan dijadikan tempat mandi oleh sang putri. Akan tetapi, Lembu Suro harus mampu menyelesaikan sumur tersebut dalam waktu 1 malam. Sang putri pun menerima usulan tersebut dan segera menyampaikannya kepada Lembu Suro. Tanpa berpikir panjang, maka berangkatlah rombongan keluarga istana dan Lembu Suro ke puncak Gunung Kelut. Senja berganti malam. Setibanya di puncak Gunung Kelut, Lembu Suro langsung menggali tanah dengan kedua tanduknya. Bahkan tidak berselang lama, tanah yang digali cukup dalam. Malam semakin larut, sumur yang Lembu Suro gali semakin dalam. Hal tersebut membuat sang putri menjadi semakin gelisah. Sang putri mendesak ayahnya untuk menggagalkan Lembu Suro menyelesaikan syarat sebelum fajar tiba. Ayah, engkau harus menggagalkan dia, ayah. Aku tidak mau menikah dengan dia. Baiklah, anakku. Karena tidak mau mengecewakan putri semata wayangnya untuk yang kedua kalinya, maka Prabu Brawijaya pun memerintahkan para pengawal untuk menimbun sumur tersebut dengan batu dan tanah. Wahai para prajurit, kalian semua harus menutup sumur itu. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu melawan sang Prabu. Para prajurit pun mulai melaksanakan perintah dan menutup sumur tersebut dengan batu dan tanah, meskipun tahu bahwa Lembu Suro masih ada di dalamnya. Para pengawal terus menimbun sumur tersebut dan tidak menghiraukan teriakan Lembu Suro, hingga akhirnya Lembu Suro pun terkubur di dalamnya. Akan tetapi, suara Lembu Suro masih terdengar sampai keluar. Lembu Suro mengucapkan sumpah serapahnya kepada Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat Kediri. Wahai orang-orang Kediri, suatu saat kalian akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Itu Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi daratan, dan Tulung Agung akan menjadi daerah perairan dalam. Karena ancaman tersebut, Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat Kediri mencoba menangkal sumpah dengan menciptakan sebuah tanggul pengaman yang kokoh hingga menyerupai gunung dan kini dikenal dengan sebutan Gunung Begat. Tidak hanya itu, bahkan Prabu Brawijaya juga mengadakan tolak bala dengan larung sesaji di kawah Gunung Kelut. Akan tetapi, setiap kali Gunung Kelut mengalami erupsi, setiap warga yakin bahwa itu adalah amukan Lembu Suro sebagai bentuk balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan oleh Prabu